Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Claudia Lainda, NIM 22650102 dari kelas C. Dalam video ini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan artificial intelligence dalam kehidupan manusia. Sebelumnya, kita harus mengerti dulu apa itu artificial intelligence. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah kecerdasan yang ditambahkan kepada suatu sistem yang bisa diatur dalam konteks ilmiah, atau bisa didefinisikan sebagai kecerdasan entitas ilmiah. Jadi, langsung saja saya akan jelaskan 3 contoh penerapan artificial intelligence dalam kehidupan manusia. Yang pertama yaitu adalah sistem pakar dalam diagnosis medis. Dalam bidang kedokteran, sistem pakar dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat medis pasien. Mereka menggunakan pengetahuan medis dan aturan untuk menghasilkan diagnosis. AI bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam mengendalikan penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Dalam praktiknya, AI digunakan sebagai asisten medis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis serta memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik. Sistem pakar berbasis AI merupakan salah satu contoh penerapan teknologi dalam dunia kesehatan. Sistem ini menggunakan aturan dan basis pengetahuan medis untuk membantu mengidentifikasi penyakit berdasarkan gejala yang dialami oleh pasien dan diinput oleh tenaga medis. Dalam mendiagnosis penyakit, AI memanfaatkan teknik machine learning, yaitu teknik yang digunakan untuk menganalisis data medis. Melalui machine learning, AI dapat belajar dari Contoh yang pertama yaitu sistem pakar dalam diagnosis medis. Dalam bidang kedokteran, sistem pakar dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala dan riwayat medis pasien. Mereka menggunakan pengetahuan medis dan aturan untuk menghasilkan diagnosis. AI bisa menganalisis data medis secara masif dan mendalam yang berguna untuk membantu tenaga medis dalam mengenali penyakit serta memberikan rekomendasi pengobatan yang lebih tepat dan efektif. Dalam praktiknya, AI digunakan sebagai asisten medis untuk meningkatkan akurasi dan kecepatan diagnosis serta memastikan pasien menerima perawatan yang terbaik. Dalam mendiagnosis penyakit, AI memanfaatkan teknik machine learning atau ML untuk menganalisis data medis. Melalui machine learning, AI dapat belajar dari data medis yang besar dan kompleks untuk mengidentifikasi pola yang tidak terlihat oleh mata manusia. Contohnya adalah dalam mendiagnosis penyakit langka atau prediksi risiko penyakit tertentu berdasarkan faktor-faktor yang ada pada pasien. Yang kedua adalah kendali robot otonomi. Dalam robotika, kendali robot otonomi menggunakan teknik reinforcement learning dan pemrosesan sinyal untuk memungkinkan robot bergerak, berinteraksi dengan lingkungannya, dan mengambil keputusan sendiri. Kombinasi AI dan robotika memiliki potensi yang luar biasa, yang mengarah pada peningkatan produktivitas dan efisiensi, peningkatan keselamatan, dan fleksibilitas yang lebih besar bagi pekerja di berbagai profesi. Salah satu cara utama di mana AI digunakan dalam robotika adalah melalui pembelajaran mesin. Teknik ini memungkinkan robot untuk bekerja dan melakukan tugas-tugas tertentu dengan mengamati dan meniru tindakan manusia. AI memberi robot visi komputer yang memungkinkan mereka menavigasi, mendeteksi, dan menentukan reaksi mereka sesuai dengan itu. Dalam dunia robotika, AI telah terbukti menjadi aset berharga dalam berbagai aplikasi, dari layanan pelanggan hingga manufaktur.
AI telah membuat tanda dan terus merevolusi cara kita berpikir dan berinteraksi dengan robot. Dan contoh yang ketiga adalah pemantauan sentimen sosial media. Untuk pemantauan sentimen dan analisis sosial media, AI dapat digunakan untuk mengidentifikasi opini dan perasaan yang terkait dengan produk, merek, atau topik tertentu di platform sosial media. AI telah menjadi alat yang sangat berharga dalam menganalisis konten sosial media. Teknologi ini memungkinkan platform sosial media untuk mengevaluasi dan memahami konten dengan cepat dan akurat. AI melakukan ini dengan menggunakan algoritma yang canggih untuk memahami dan menafsirkan berbagai bentuk data seperti teks, gambar, video, atau dan suara. Teks dari postingan dan komentar dapat dianalisis untuk memahami sentimen pengguna, mencari kata-kata kunci, dan menentukan topik utama. Gambar dan video dapat dianalisis untuk mengidentifikasi objek dan aksi dalam konten tersebut. Semua informasi ini kemudian digunakan untuk memahami konten yang dihasilkan oleh pengguna dan bagaimana pengguna berinteraksi dengan konten tersebut. Sebagai contoh aplikasi AI dalam analisis konten, pertimbangan bagaimana platform media sosial seperti Instagram dan Facebook menggunakan teknologi itu. Mereka menganalisis konten yang diunggah oleh pengguna untuk memberikan rekomendasi konten yang relevan dan memahami tren apa yang sedang populer. AI juga digunakan untuk mendeteksi dan memfilter konten yang merugikan. Misalnya, Twitter menggunakan AI untuk memeriksa dan menandai konten yang berpotensi berisi disinformasi. AI juga digunakan dalam analisis sentimen, di mana teks dari postingan dan komentar dianalisis untuk memahami opini dan perasaan pengguna opini dan perasaan pengguna. Ini sangat berharga bagi perusahaan dan pemasar yang ingin memahami bagaimana produk atau kampanye mereka diterima oleh publik. Penggunaan AI dalam analisis konten sosial media menawarkan berbagai manfaat dengan kemampuan untuk memahami dan menafsirkan konten dengan cepat dan akurat. AI membantu memastikan bahwa pengguna menerima konten yang relevan dan menarik bagi mereka. Hal ini meningkatkan pengalaman pengguna dan memperkuat keterlibatan mereka dengan platform. Selain itu, dengan mendeteksi dan memfilter konten yang merugikan, AI berkontribusi dalam menciptakan lingkungan sosial media yang lebih aman dan lebih inklusif. Ini tidak hanya membantu melindungi pengguna dari konten yang mungkin merugikan atau ofensif, tetapi juga membantu platform memenuhi regulasi dan standar etis. Analisis konten adalah salah satu era di mana AI benar-benar bisa berkilau menunjukkan potensinya dalam memahami dan memanfaatkan data dengan cara yang efisien dan efektif. Dengan memahami cara kerja AI dalam analisis konten, kita dapat lebih menghargai bagaimana teknologi ini membentuk pengalaman kita di sosial. Baiklah, itu adalah 3 contoh dari penerapan artificial intelligence dalam kehidupan manusia. Semoga apa yang saya sampaikan dalam video ini dapat bermanfaat bagi saya dan kita semua. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.